Barang siapa berselawat kepadaku, baik laki maupun perempuan, 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya. Arti selawat dari Allah adalah rahmat yang diturunkan kepada kita. Kita akan mendapat rahmat dari Allah 10 kali. Dihapuskan 10 dosa-dosa kita, diangkat 10 derajat kita, dan kelak akan mengenal junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan banyaknya sholawat yang kita lakukan. Oleh karena itu, terutama bagi para ibu-ibu, daripada mereka berbicara menyerupi kanan kiri, lebih baik untuk bersolawat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, akthirus sholata alaihi, perbanyaklah kalian berselawat kepadaku. Fa inna sholatukum nurun lakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya salawat yang kalian bacakan akan menjadi cahaya bagi kalian kelak di hari kiamat. Seandainya cahaya tersebut dibagikan kepada seluruh orang yang ada di mahsyar, akan mencukupi dari banyaknya atau besarnya cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, minimal kata para ulama, kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah minimal setiap hari 300 kali. Bisa dibagi 5. Waktu selesai sholat, baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan itu minimal. Kalau tidak, ya minimal 10 kali setiap hari. 10 kali pagi dan 10 kali sore hari. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin kepada kita cahaya yang akan diberikan kelak, baik di dalam kubur atau di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hendaklah kita benar-benar berserah diri kepada Allah. Hendaklah kita benar-benar takut kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan apa? Memperbanyak ibadah, dengan menjaga sholat kita. 5 waktu ini yang dipentingkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan menanyakan kepada kita tentang sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-sholat, kata Rasulullah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, yaitu tentang sholat kita. Idza sholahat sholatuhu, apabila sholatnya benar berantakan, tidak ada yang bolong-bolong, tetap setiap waktu dikerjakan, maka Allah menyatakan sholat jami'an lalu, semua amalannya diterima oleh Allah. Tetapi apabila cacat banyak lubang daripada sholatnya, terutama anak-anak atau ibu-ibu yang ngawas untuk mengerjakan sholat, ini perlu untuk segera kita kembali bertaubat kepada Allah. Tidak perlu mengulangi sholat-sholat yang kita tinggalkan, tetapi segeralah bertaubat dan meminta ampun kepada Allah, agar Allah mengampunkan segala dosa kita, dan kita akan dikembalikan bagaikan anak yang baru lahir dari perut ibunya. Artinya tanpa dosa antara kita dengan Allah. Dosa antara kita dengan Allah, Allah mudah untuk mengampunkan. Seorang yang biasa berzina, seorang yang biasa mabuk-mabukan atau berbuat jahat, ketika dia sadar dan insyaf, lalu dia berkata, ya Rabb, ampunkanlah segala dosa-dosa hamba-Mu ini. Maka Allah berkata, wahai hamba-Ku, engkau tahu bahwa Aku adalah Tuhan yang memberikan ampunan.
maka ketahuilah bahwa aku telah ampunkan segala dosa-dosa kalian. Jika antara kita dengan Allah. Namun yang sulit antara kita dengan sesama makhluk Allah. Diperintahkan untuk meminta maaf dahulu kepada teman yang kita sakitin hatinya, atau kita ganggu dirinya, atau keluarganya, atau kita ambil hak-haknya. Apabila kita bisa meminta ampun dan maaf kepada orang tersebut, maka mudahlah bagi Allah untuk mengampunkan. Jika tidak, maka di akhirat nanti pasti akan dipertemukan antara seseorang yang membicarakan saudaranya atau mencaci, mencela dan berbuat jelek kepada saudaranya, pasti di akhirat akan dipertemukan. Oleh karena itu, hendaklah kita menjaga sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika beliau dalam keadaan sakit. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau turun dari rumahnya dengan digandeng oleh Ali bin Abi Thalib, menantunya, dan Al-Abbas, paman dari Ibnu Abbas, paman daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, membimbing Rasul untuk duduk di masjidnya, Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Lalu beliau berucap terhadap para sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, bukankah aku telah ajarkan Islam kepada kalian agar tidak menyembah selain Allah? Para sahabat hadir gembira melihat Rasulullah bertemu lagi setelah beberapa sakit, tidak keluar lagi. Lalu apa jawab mereka? Ya Rasulullah, benar apa yang kau ucapkan. Kami telah mendengar segala nasihat daripada. Lalu Rasulullah berkata, Ya Rabb, ya Allah, saksikanlah persaksian dari para sahabat. Setiap Rasulullah menanyakan, bukankah aku adalah saudara yang baik bagi kalian, atau mengajarkan sesuatu, para sahabat membenarkan Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, Ya Rabb, washhad, ya Allah, engkau sebagai saksinya bahwa aku telah mengajarkan. Sampai terakhir beliau berkata kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, mungkin tidak lama lagi aku akan kembali menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Dan aku tidak mau jika ada sambutan di antara aku dan kaum atau umatku. Maka barang siapa yang pernah aku sakiti, atau pernah aku caci maki, atau pernah aku pukul, untuk datang kepadaku dan mengambil balas sekarang. Aku tidak mau kelak di akhirat kalian menuntut diriku. Diulang Rasul 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada yang berdiri sahabat. Kemudian di belakang, di ujung, salah seorang sahabat mengangkat tangan dan berkata, Ya Rasulullah, ketika peperangan Badar kita dalam kemenangan dan engkau bergembira, kami pun bergembira. Saat itu aku akan mencium kakimu ya Rasulullah, atau pahamu. Namun engkau memukul unta yang engkau kendarai, dan terkenalah tubuhku daripada. Entah apakah itu termasuk hutang bagimu ya Rasulullah. Orang tadi bernama Ukasha, mantan preman yang masuk ke dalam agama Islam. Kata Rasulullah, benar, yang aku lakukan adalah hutang. Walaupun aku tidak sengaja memukul, aku akan memukul untaku, tapi kau berada di samping. Lalu Rasul memanggil Bilal dan berkata, Ya Bilal, datanglah engkau ke tempat putriku Fatimah, mintakan kepadanya pemukul yang biasa aku pakai untuk berperang, untuk memukul unta. Bilal
datang ke tempat Sayyidina Fatimah sambil memegang kepala dan berkata, sungguh keterlaluan Ukasyah. Dia akan membalas Rasul dalam keadaan sakit, namun tetap diketuknya rumah putri daripada Rasulullah. Dan ditanya oleh Fatimah Zahra, Manit Qariq, siapa yang mengetuk pintu? Dia bilang, Ana Bilal, aku adalah Bilal, aku yang disuruh oleh ayahmu untuk datang menghadap kepadamu dan mengambil tongkat atau pemecut yang biasa dipakai ayahmu di dalam kotoranmu. Fatimah membuka pintu dan dia merasa heran dan bertanya, wahai Bilal, untuk apa tongkat ini atau pemukul ini? Kata Bilal, Rasulullah akan dikisos oleh salah seorang sahabat yang bernama Ukasyah. Diambilkan oleh putri Rasul sambil menangis dan berkata, wahai Bilal, sampaikan kepada Ukasyah, apakah dia tidak kasihan memukul Rasulullah yang dalam keadaan sakit, telah berhari-hari beliau tidak keluar, hanya ingin melihat sahabat-sahabat. Kata Bilal, inilah perintah daripada Rasulullah. Diambilnya memukulkan untuk memukul unta Rasulullah SAW. Lalu oleh Bilal diserahkan kepada Ukasyah karena dia sudah berdiri, diserahkan kepada Ukasyah. Dengan marah Bilal menyerah Ukasyah. Lalu Rasul berkata, ya Ukasyah, majulah kau kemari jika kau ingin mengkisos diriku. Dan dia cegah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Ukasyah, pukullah aku, jangan kau pukul Rasulullah. Aku adalah sahabat Rasulullah, baik di dalam kesedihan ataupun di dalam kebahagiaan. Akulah sebagai penggantinya. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, biarkanlah Ukasyah datang duduk pada duduklah engkau, wahai sahabat. Lalu maju dihadap pula oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan lain-lainnya. Namun tetap Ukasyah ingin memukul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika melewati kedua cucu beliau, yaitu Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, Ukasyah, Sayyidina Hasan berdiri dan Husain memegang kedua tangan Ukasyah dan berkata, wahai paman, pukullah kami sebagai ganti engkau memukul kakek kami. Dia akan merasa kesakitan jika engkau memukulkan. Kata Rasulullah, ya Hasan wa ya Husain wa ya Qurrata Aini, wahai Hasan dan Husain, wahai kedua ulama aku, duduklah kalian. Ketika itu Rasulullah di atas mimbar. Kata Ukasyah, ya Rasulullah, ketika engkau memukul aku, bukan engkau lebih tinggi, tapi kita engkau harus di bawah, karena aku yang terpukul di bawah. Turun Rasulullah dari mimbar tadi dan duduk di bawah. Lalu Ukasyah berkata, ya Rasulullah, ketika engkau memukulkan aku, saat itu aku tidak memakai baju, jadi bukalah bajumu agar aku bisa memukulmu. Rasulullah berkata, wahai Ukasyah, jangan engkau memainkan Allah. Allah akan murka kepadamu. Tidak, ya Rasulullah. Dibuka oleh Rasulullah baju, kelihatan tubuhnya yang putih bersih bagaikan perak berkilau. Ketika melihat tubuh daripada Rasul, Ukasyah lempar pemecut atau pemukul yang di tangannya dan dipeluknya tubuh Rasulullah, diciuminya oleh beliau, dan dia berkata, ya Rasulullah, aku tidak berulah pikir seperti ini, kecuali aku berharap agar tubuhku dapat menempel dengan tubuh dan aku tidak sampai terbakar dengan api neraka. Karena tubuhku telah nempel dengan tubuh. Ketika dicium oleh Ukasyah, Rasulullah dengan pelan-pelan
tangan dari para sahabatnya tadi. Lalu beliau berkata, barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, lihatlah Ukasha. Bangunlah para sahabat, diciuminya Ukasha tadi, yang di tubuhnya berkasnya dulu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, ini adalah salah satu keistimewaan, keutamaan ketika Ukasha mengatakan ingin menyentuh tubuh Rasul, dia berhilah atau berpura-pura. Tapi Rasulullah pun membiarkan, karena dia tidak merasa bahwa dirinya menyakiti seseorang. Oleh karena itu, apabila ada orang yang berkata kepada kita, engkau dahulu telah bersalah kepadaku, maka hendaklah kita meminta maaf dan ampun kepadanya. Tidak ada salahnya. Mungkin seorang atasan membentak salah seorang daripada karyawannya, dan karyawan tadi merasa sakit hati, maka hendaklah dia meminta maaf kepada para karyawan. Belum tentu yang bersalah adalah si karyawan, tetapi karena dia merasa dirinya adalah orang yang lebih penting, maka dia tidak mau minta. Di dunia kalian tidak akan dihisab oleh Allah, tapi di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah akan melupakan hal ini. Demikian juga para karyawan, saudara-saudaraku yang bekerja, bekerjalah dengan penuh kejujuran, karena kalian akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pekerjaan yang kalian terima. Ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimahullah, sebagai penutup, perbanyaklah sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau akan mengenal kita umatnya dengan banyaknya sholawat dan sholat yang kita lakukan. Di dalam Al-Quran dikatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tampak jelas bagi mereka para sahabat Rasul atau orang-orang yang beriman itu daripada cahaya wajah berkas mereka sujud. Jadi mengambil air sembahyang, sholat itu nanti akan menjadi cahaya bagi kita di akhirat. Perbanyaklah sholat sunnah sambil memohon ampun kepada Allah. Jangan lupa untuk selalu mendoakan suami, anak, dan keluarga kita seberapa. Mudah-mudahan dengan adanya Maulid Rasul ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menambah kecintaan kita kepada Islam dan muslimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ya Allah fina wa la ma'ana wa la hawalaina syakiyan wa la mahruman wa la mahsuda. Allahumma la tada'alana fi maqamina hadha ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة أنت فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور بالإيمان والقرآن قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami, atau kain dan nenek kami, dan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Bagi yang sudah meninggal di dalam kuburnya, jadikan kubur mereka bagaikan taman daripada taman surga. Ya Allah,
bagi orang tua kami yang masih hidup, mudahkan rezeki yang halal yang banyak bagi mereka, agar dapat memberi makan putra dan putrinya dengan rezeki halal darimu ya Allah. Ya Rabb, jika hamba-hambamu yang penuh dosa ini mengangkat tangan kepadamu ya Allah, janganlah Engkau tolak ya Allah kami mengetuk pintu langit agar Engkau turunkan berkah daripada langit kepada kami ya Allah. Turunkanlah hujan yang membawa barakah. Amin. Turunkanlah kepada kami hujan ya Allah yang dapat menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan. Kasihanilah rahmat-Mu ya Allah. Amin. Janganlah karena dosa kami Engkau putuskan rahmat-Mu di muka bumi ini. Ya Rabb, kabulkanlah hajat-hajat kami, hajat pemimpin kami, hajat orang tua kami dan saudara-saudara kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna wa jami'il muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أوصل وبلغ وتكفل ثواب ذلك القرآن العظيم وما أهلنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله وبحمده وما قلنا من يا الله يا الله يا الله وما صليناه على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم لك ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح أزواج سيدنا رسول الله أجمعين خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى ثم إلى روح سيدتنا عائشة الرضا وخصوصا
خصوصا إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء، ثم إلى روح الإمامين الشريفين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وجميع ذرياتهما أجمعين، خصوصا إلى روح المهاجر أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى روح سلطان الملائكة وقطب الأولياء الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر وجميع سلالته وتلامذته أجمعين، ثم إلى روح فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه الحبيب عقيل بن سالم جميع ذرياتهما أجمعين، وخصوصا إلى روح قطب الأنفال الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس والشيخ علي بن عبد الله الأعراس وأصولهم وفروعهما أجمعين، وخصوصا إلى روح قطب الإرشاد وغرة العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحجاج جميع سلالته أجمعين، ثم إلى روح صاحب المولد الإمام الولي والقطب المالي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب أحمد الحبشي جميع ذرياتهما أجمعين، وخصوصا إلى روح العارف بالله عالم العلامة سلطان الأولياء قطب الرباني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني جميع سلالته وتلامذته أجمعين، وخصوصا إلى روح قطب الأكوان سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان وجميع تلامذته أجمعين، وخصوصا إلى روح العارف بالله عالم العلامة الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وجميع سلالته وتلامذته أجمعين، وخصوصا إلى روح شيخنا ومربي روحنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وجميع تلامذته أجمعين، ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والأولياء الصالحين، وأنت أعلم بأسمائهم يا رب العالمين، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأموات المسلمين أجمعين، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار واشتراء لهم من النار وبراءة لهم من النار وعتقا وسلامة لهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم ووسع قبورهم يا الله، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل يا الله قبورهم حفرة من حفر النيران، إنك أنت الحنان المنان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعنينا أعان، اللهم اجبر انكسارنا وارحم تضرعنا واغفر لنا ولأمواتنا وحينا يا رب العالمين، ربنا هب لنا من
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل يا الله في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فتقبل يا الله يسير أعمالنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي